Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggia Adilah dari program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen atau SIM yang merupakan rangkuman dari materi pembelajaran minggu pertama hingga minggu ke-7. Adapun presentasi saya kali ini merupakan rangkuman yang mencakup 7 topik penting, yaitu pengenalan sistem informasi manajemen, yang kedua data dan informasi, yang ketiga komponen utama sistem informasi manajemen, selanjutnya adalah database management system atau DBMS, dan computer based information system atau CBIS, sistem informasi akuntansi atau SIA, jenis-jenis sistem informasi manajemen, serta yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan. Saya harap materi ini bisa membantu memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sistem informasi mendukung proses manajemen di sebuah organisasi. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama adalah mengenai pengenalan sistem informasi manajemen. Pertama, kita mulai dengan pengenalan sistem informasi manajemen itu sendiri. SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah sistem terintegrasi yang menggabungkan teknologi, manusia, serta prosedur kerja untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Menurut Louden & Louden, sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung aktivitas manajerial seperti perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi sederhananya sistem informasi manajemen ini membantu manajer untuk memahami apa yang sedang terjadi, lalu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana merencanakan strategi ke depan berdasarkan data yang akurat. Lalu untuk data dan informasi, kita akan bahas konsep dasar, yaitu data dan informasi itu sendiri. Data adalah fakta mentah, bisa berbentuk angka, teks, dokumen, rekaman suara, maupun gambar yang belum memiliki makna. Data belum bisa dikatakan bermanfaat sampai ia diolah terlebih dahulu. Sementara itu, informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memberi arti, relevansi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, keduanya ini mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat bahan baku dan produk jadi. Kita bisa punya banyak data, tapi tanpa pengolahan yang benar, data tersebut tidak akan memberi manfaat bagi organisasi. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik informasi yang baik. Seperti yang sampaikan tadi, informasi yang dihasilkan tidak bisa sembarangan. Dalam dunia manajemen, kualitas informasi sangat menentukan kualitas keputusan. Karakteristik informasi yang baik antara lain adalah yang pertama, akurat. Di mana akurat dalam hal ini adalah data atau informasi yang diberikan itu tidak menyesatkan. Yang kedua, informasinya harus relevan, di mana sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Kemudian informasi juga harus tepat waktu, di mana informasi ini tersedia saat dibutuhkan, bukan terlambat ataupun datang lebih awal. Kemudian yang paling penting juga adalah lengkap. Jadi informasi yang didapat ini tidak setengah-setengah, sehingga itu akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Yang kelima adalah dapat dipercaya, karena berasal dari sumber-sumber yang valid, bukan cuma sekedar isu ataupun rumor yang ada. Dan yang terakhir adalah mudah diakses, di mana ini akan memudahkan pengguna dalam memanfaatkannya. Dengan informasi yang berkualitas, risiko dalam pengambilan keputusan bisa berkurang secara signifikan. Lalu apa aja komponen utama sistem informasi? Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, seperti komputer, printer, server, dan perangkat input atau output lainnya. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak yang terdiri dari program dan aplikasi pengolah data. Dan yang ketiga sendiri adalah data itu sendiri sebagai bahan utamanya. Yang keempat, kita membutuhkan prosedur. Prosedur itu adalah cara kerja atau aturan yang menentukan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan. Yang kelima adalah manusia itu sendiri ataupun sumber daya manusia atau SDM, baik manajer, operator, analis, maupun pengguna akhir. Dan yang keenam adalah jaringan atau network yang mendukung pertukaran data itu sendiri. Keenam komponen ini harus bekerja bersama agar sistem informasi dapat berjalan secara efektif.
Kemudian kita memasuki Database Management System atau disingkat dengan DBMS. Setelah membahas komponen, di sini kita akan membahas Data Management System itu sendiri, di mana DBMS sendiri atau Data Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data agar terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan aman. Keunggulannya meliputi kecepatan dalam pengolahan data, kemampuannya menyimpan data dalam jumlah yang besar, mengurangi duplikasi data, serta menjaga integritas dan keamanan data. Tentunya ini sangat dibutuhkan ya untuk kita bisa mendapatkan data yang berkualitas itu tadi. Adapun beberapa contoh DBMS yang sudah umum diketahui adalah seperti MySQL, ada Oracle, dan ada SQL Server. Di mana kita mengetahui DBMS ini berperan penting karena hampir semua sistem informasi modern bergantung pada basis data yang terstruktur. Lalu ada pun model basis data. Masih berkaitan dengan DBMS ini, kita punya beberapa model dasar struktur basis data. Dimana yang pertama adalah model hierarki, dimana ini menggunakan struktur induk dan anak, mirip seperti pohon. Kemudian model yang kedua ada model jaringan, dimana pasti ini memungkinkan satu data memiliki lebih dari satu induk karena saling terhubung dan seperti sebuah jaringan. Kemudian ada model relasional yang paling populer saat ini menggunakan tabel-tabel dua dimensi kolom atau baris, dimana model relasional banyak digunakan, yang paling banyak digunakan karena lebih mudah dioperasikan, fleksibel, dan bisa mengurangi duplikasi data. Lalu kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu Computer Based Information System atau CBIS. CBIS adalah sistem informasi yang menjadikan komputer sebagai pusat pengolahan datanya. CBIS tersusun atas hardware, software, database, jaringan, dan prosedur kerja. Dan keunggulan CBIS ini sendiri antara lain di mana ini dapat menghasilkan informasi secara cepat dan akurat, menghemat biaya serta waktu operasional, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan teknologi digital yang berkembang, hampir semua organisasi saat ini mengandalkan CBIS untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Kemudian kita akan membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Menurut Romney and Steinberg, SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengolah data terkait aktivitas keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi. Seperti namanya ya, sistem informasi akuntansi itu sendiri, ini digunakan untuk membantu perusahaan mencegah kecurangan, mencatat transaksi secara terstruktur, menghasilkan laporan keuangan, dan memberikan data yang dibutuhkan manajer untuk merencanakan dan mengendalikan perusahaan. SIA ini menjadi fondasi dalam proses pengelolaan keuangan organisasi. Jadi untuk sistem informasi akuntansi ini lebih ke pengelolaan keuangan ya, dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh organisasi. Lalu bagaimana sebenarnya siklus utama dari SIA itu sendiri? Sistem informasi akuntansi ini bekerja melalui beberapa siklus utama, di mana siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan juga ada siklus penggajian. Nah, untuk siklus pendapatan ini mencakup proses mulai dari penjualan hingga penerimaan kas. Kemudian siklus pengeluaran mencakup pembelian barang atau jasa sampai pembayaran. Ada juga siklus penggajian, siklus produksi, serta siklus keuangan yang menghasilkan laporan seperti neraca atau laporan laba dan rugi. Dengan siklus yang tersusun rapi, SIA memastikan seluruh kegiatan keuangan perusahaan tercatat dengan lengkap dan akurat. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi manajemen, di mana jenis sistem informasi dalam organisasi modern sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah sistem informasi akuntansi yang tadi sudah kita bahas. Ada juga sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi produksi, dan sistem informasi keuangan. Selain itu ada juga ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan seluruh fungsi perusahaan dalam satu platform. Dan tentunya ada sistem e-commerce yang mendukung transaksi digital. Ini adalah sebuah sistem yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu masing-masing, di mana setiap jenis memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung seluruh kebutuhan organisasi.
Kita akan membahas lebih dalam terkait sistem informasi pemasaran nih. Sistem informasi pemasaran ini digunakan untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pemasaran, seperti penetapan harga, promosi, distribusi, analisis pelanggan, pembuatan promo maksud saya, dan lain sebagainya. Sumber datanya berasal dari catatan internal, intelijen pemasaran, serta penelitian pemasaran melalui survei-survei yang telah dilakukan organisasi. Dan hasil akhirnya adalah informasi yang nantinya akan membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar, perilaku konsumen, dan juga posisi kompetitor ataupun base model dari perusahaan tersebut. Kemudian kita yang terakhir akan membahas sistem pendukung keputusan atau yang dikenal dengan DSS. Ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam sistem informasi manajemen. DSS digunakan untuk membantu manajer saat menghadapi keputusan kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan laporan rutin. Dalam teori Herbert Simon, proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 tahap, di mana yang pertama adalah intelligence, di mana yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah design, di mana di proses ini kita merumuskan berbagai alternatif solusi yang bisa kita berikan. Yang ketiga adalah choice, di mana kita harus memilih dari berbagai alternatif yang ada untuk memilih alternatif ataupun solusi yang terbaik. Dan yang terakhir adalah implementation, yaitu melaksanakan keputusan yang sudah kita pilih tersebut. Dan DSS ini biasanya memanfaatkan data, model matematis, dan analisis komputer untuk membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Jadi di sini sudah sangat lengkap ya penjelasan dari materi pertama hingga materi ketujuh. Kita akan di sini menyampaikan tentang peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Di rumah lah. Kita bisa melihat dari segala penjelasan tadi bahwa sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat besar dalam organisasi. Sistem informasi manajemen membantu mempercepat aliran informasi, meningkatkan koordinasi antar departemen, mengurangi biaya operasional, dan membuat proses kerja lebih efisien. Sistem informasi manajemen juga memperkuat daya saing organisasi karena memungkinkan manajer mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan berdasarkan data yang valid. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan fondasi penting dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan di organisasi modern masa kini. Mulai dari data dan informasi, basis data, CBIS, hingga sistem informasi seperti sistem informasi akuntansi dan pengambilan keputusan seperti DSS, semuanya berperan untuk memastikan organisasi dapat bergerak dengan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.